Berikutnya, jika tadi Dokter Udadi sudah menyampaikan filosofi bahwa, pada awal alur pemeriksaan patologi anatomi itu ada sebuah filosofi bahwa kita harus mempertahankan, gambaran sel atau gambaran jaringan sedekat mungkin dengan saat masih viabel, saat masih di tubuh pasien. Nah, oleh karena itu, ini akan berkaitan pula dengan materi berikutnya dari Dokter Krisna tentang, specimen handling, di mana ini adalah bahan, bagaimana kita menghandle bahan supaya ya tadi, tujuan tercapai, menggambarkan apa saat, masih di tubuh pasien gitu. Saya bacakan, kurikulum vitae dari Dokter Krisna. Beliau, lulus dari, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya pada tahun 90, kemudian, S2 di, Medicine Specialist Program di, Proses Management of Transgenic Mouse Model, penelitian beliau. Kemudian, spesialis patologi anatomi selesai di tahun 2003 dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Kemudian melanjutkan, studi master di Master of Biotechnology di Flinders University of South Australia. Kemudian, menyelesaikan PhD, di University of Würzburg, Germany. Kemudian, saat ini beliau bekerja sebagai, Kepala Departemen, Patologi Anatomi di Universitas Sriwijaya, serta mengepalai, beberapa lab molekular juga di Universitas Sriwijaya. Untuk Dokter Krisna, sudah siap Dok, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Insya Allah Dokter Angga. Ya. Terima kasih Dokter Angga atas Ya, penjelasan CV-nya dengan baik tadi ya. Ya, saya izin share screen dulu. Sekalian ngecek dulu mana tadi. Wis. Nah, ini. Bagaimana? Apakah sudah bisa dilihat? Ya, bisa Ya, Dok. sudah ya. Jelas, Ya, siap. baik, terima kasih. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang kami hormati guru-guru kami, para profesor, senior-senior saya, seluruh sejawat dan seluruh peserta Medical Studium General 2022 ini. Dan tak lupa terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya untuk membawakan topik yang terakhir ini ya. Jadi saya yang terakhir jadi tumpang tindih itu ada ya, Dokter Angga ya, udah bisa ditebak ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya tekan-tekanin aja yang mana yang yang belum gitu ya, kira-kira belum. Tapi kayaknya hampir lengkap deh. Tapi nggak apa-apa ya. Baik. Jadi saya ini mendapatkan topik mengenai penanganan jaringan dan sitologi. Saya tambahin adekuat ya, yang menentukan kualitas terapi ya. Jadi kita tahu bahwa patologis itu adalah merupakan core team daripada multidisciplinary tumor board ya. Jadi kita penting banget nih sebenarnya posisi kita ya dalam penanganan pasien. Jadi kita nggak sembarangan tentu ya bertindak. Semua ada validasinya, ada standar ya. Jadi nah ini tadi Dokter Udadi sudah menyampaikan lingkup patologi ini. Jadi saya nggak perlu lagi untuk menyampaikan ya. Jadi dalam proses pembuatan preparat histopatologi ini langsung saja ya, dari sampai pasca diagnosis itu kita punya 3 fase, yaitu fase pre-analitik, fase analitik, dan fase post-analitik. Nah kalau kita lihat di sini, kita lihat nih, jadi fotonya ini kita sudah jelas bahwa fase pre-analitik ini bukan orang PA ya, jadi dalam hal ini klinisi bersama timnya, kalau penelitinya sendiri bersama tim ya, dan kita di sini mulai dari analitik sampai ke post analitik. Nah, kenapa ada angka-angka ini? Ya tentu nanti kalau ada kesalahan ya dalam diagnosis misalnya, itu kesalahan yang terbesar itu biasanya berada di pre-analitik ini. Maka jadi nanti pre-analitik ini saya bisa tekankan ya tersendiri.
Nah, jadi kita lihat pre-analitik ini dari pengambilan sampel sampai bagaimana sampel manajemen labeling, jadi harus baik, benar ya, jangan sampai tertukar ya. Kemudian packagingnya itu adekuat. Ini kalau jauh nanti bisa kebayang kalau nggak adekuat nutup anunya apa botol sampel itu ya tumpah-tumpah ya sampai ke PA-nya udah kering dan nanti itu ya bisa ditebak rusak ya jaringannya. Ya, jadi juga bagaimana transportnya itu dipikirkan supaya nggak tumpah tadi. Nah, jadi dalam tahapan proses jaringan dulu ini ya, dari pengambilan spesimen sampai pasca analitik dan ini ya butuh waktu rata-rata 5 hari ya. Tapi kalau jaringan ini dari bone, dari tulang ataupun gigi ya, ada kan tumor di sana. Ini ada tambahan setelah fiksasi ini dikalsifikasi dulu. Kenapa? Karena tulangnya mau dilembutkan dulu supaya bisa dipotong ya, bisa dibuat spesimen. Nah, jadi ini butuh waktu nih. Waktunya juga nggak bisa kita bilang, 1 hari, 2 hari, tergantung apa namanya itu, kekompakan tulangnya ya. Karena kita kasih dekalsifikasi sembarangan juga nggak mungkin, rusak nanti, malah kita kesulitan mau diagnostik ya. Nah, jadi sediaan tulang itu bisa lama loh ya. Jadi juga semua ini ya, yang bukan tulang dan tulang ini sediaannya, bisa lebih lama jika ada masalah teknik ya. Misal ketika kita nanti, lihat di bawah mikroskop, "Wah ternyata ini kurang representatif, sedikit sekali," atau tumornya tuh, samar-samar gitu ya, udah potong ulang. Nah itu, jadi jangan marah ya, kalau nanti diminta belum, kita ada masalah teknik jadi potong ulang misalnya ya. Nah itu, jadi ini mengenai lamanya, pemeriksaan di PA. Nah, saya ingin membalik dulu ya. Jadi Dokter Udadi tadi sudah dari pre-analitik, saya dari analitik dulu deh. Jadi sudah Dokter Udadi sampaikan ya, jadi ini saya cuma ngasih gambarnya saja ya. Jadi ketika spesimen yang sampai itu diidentifikasi, diukur dan sebagainya, inking margin tepi kalau ada sesuatu yang ingin lebih fokuskan ya, dipotong jaringannya. Kemudian ini jaringannya sudah dipotong representatif tadi dimasukkan dalam kaset ya. Dan ini ukurannya sudah jelas, sudah standar seperti ini kaset kita ya. Ketebalannya juga nggak boleh lebih dari 5 karena kalau bisa 4 mili ya kan ketebalan kaset ini sih 5 ya. Dan nanti semua ini direndam pada tadi formalin 10% ya, neutral buffer formalin 10%. Nah, semua harus formalin ya direndam. Kemudian diproses ya. Jadi dari kondisi terfiksasi ke kondisi jaringan terinfiltrasi secara komplit dengan lilin histologi ya, sehingga jaringan dapat tertanam dan siap untuk dipotong dengan mikroskop. Jadi kalau kalau misal jaringannya sedikit ya hand processing manual saja. Tapi kalau banyak ya nggak mungkin ya, jadi harus pakai apa mesin tissue processor. Jadi kita pakai. Jadi prinsipnya sini ya mengawetkan, menstabilkan, melindungi dari infeksi, mencegah otolisis, memudahkan saat pemotongan dan pemulasan nanti ya, maksudnya staining. Jadi di dalam pemrosesan ini ya, jadi dilakukan dehidrasi, jadi cairan itu dikeluarkan dengan alkohol bertingkat supaya nggak rusak, nggak kaget jaringannya ya, jadi dia harus step by step gitu ya. Kemudian dilakukan penjernihan, alkohol nanti dikeluarkan karena dia mau dicampur dengan parafin, nggak mungkin, nggak bisa, jadi harus melalui perantara silen dulu. Nah baru kemudian setelah selesai di silen, baru ada dimasukkan parafin impregnating istilahnya ya. Dan kemudian di embedding di dalam parafin. Nah, kita stop dulu sejenak di sini ya. Jadi Dokter Didik tadi sudah panjang lebar nih menjelaskan mengenai molekulernya ya. Nah, jadi benar tadi. Dan kita lihat di sini bahwa ketika kita punya parafin blok ini adalah materi genetik yang amat sangat berharga ya. Nah, kalau di luar negeri ini tersimpan selamanya ya. Mereka menyiapkan di lab-lab PA-nya itu punya ruangan sendiri untuk menyimpan blok parafin ini yang dipakai sampai habis buat penelitian ya. Nah, di Indonesia kita belum diberi ruangan segitu gede ya, kita limited ruangannya. Jadi kita ada batas waktu dan harus dibuang. Kalau kami sih 5 tahun ya.
Saya nggak tahu di lab-lab PA lain ya. Nah, jadi demikian juga di lab PA kami nih hanya sebatas hematoksilin eosin dan imunohistokimia ya. Sedangkan yang lain kita belum bisa. Tapi se-Indonesia ini ada ya lab PA lain yang mampu melakukan pemeriksaan molekuler ini. Jadi kita tinggal kontak-kontak aja, pinjam slide, pinjam blog gitu ya, untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini ya. Jadi jangan takut ya, sudah ada sebenarnya. Ya, jadi sekali lagi sebenarnya blok parafen ini sangat sangat berharga dan bisa untuk penelitian loh ya, sangat berharga. Sampai di sana itu di luar negeri itu bisa dijual ya menjadi dibenamkan dalam tisu microarray istilahnya tuh ya, bisa untuk penelitian, bisa ya jadi ya. Nah, kemudian di blok parafin ini kita potong ya, tadi sudah ya, kita potong sehingga kita bisa mendapatkan jaringan di atas slide, dan setelah itu kita proses untuk staining. Dalam hal ini tadi staining kita rutin itu adalah hematoksilin eosin ya. Jadi HE kita singkat ya. Ya, singkatnya ini juga processing ini staining ini bisa manual, bisa pakai mesin ini ya. Karena kalau memang sedikit tadi ya manual, kalau banyak ya nggak mungkin ya, bisa harusnya pakai mesin. Nah, kemudian kalau proses sitologi ya, ya ini dikatakan tadi bahwa sitologi ini ilmu tentang sel ya. Jadi ini semua bahan bukan jaringan yang dikeluarkan tubuh manusia yang bisa berupa cairan, produk tumor, sel eksfoliatif, dan juga nanti di aspirat ya. Jadi ini sudah dijelaskan tadi ya apa saja sitologi ini. Jadi bagaimana prosesnya ya. Jadi cairan-cairan yang berupa cairan tadi kan disentrifugasi dulu ya, baru nanti aspiratnya bisa di-smear ke slide ya. Kalau FNAC, pap smear ya, dan beberapa transtorakal biopsi, transthoracic needle biopsi, itu bisa langsung di-smearkan ke slide ya, baru nanti langsung staining dan interpretasi. Jadi durasi pemeriksaan sitologi ini bisa sebentar ya, tergantung tapi kebijakan di lab itu ya. Ada yang 2 hari, 3 hari, yang ada residen, ada pendidikan PPDS ya, PPDS harus pradiagnostik dulu, jadi bisa lebih lama ya, gitu. Atau ada gangguan teknik tadi ya. Nah, itu jadi bisa lebih lama ya. Nah, ini tadi yang aspirasi FNAC tadi ya, dan sudah dijelaskan secara panjang lebar tadi oleh Dokter Eti. Saya tidak menjelaskan lagi. Jadi, nah ini post analitik ya. Di post analitik ini kita periksa semua sediaan sudah siap di slide tadi ya. Kita lakukan interpretasi ya, dan kita diagnosis. Dan di sini juga kita mikir nih, apakah ada pemeriksaan tambahan atau ada lanjutan atau molekuler, mau apa gitu ya. Nah, jadi di sini kemudian hasilnya itu nanti kita buat pelaporan dan kita saving data. Jadi kita sewaktu-waktu bisa melacak kembali ya data kita. Nah, tadi kan kita waktu pemeriksaan di bawah mikroskop, kita juga sudah memikirkan apakah tadi Dokter Udadi juga bilang nih, apa nih aneh, kok nggak bisa secara HE gitu ya, secara pemeriksaan sitologi misalnya DIFQuick atau PAP itu juga nggak jelas. Nih mesti ada pemeriksaan tambahan yang bisa juga nanti ujung-ujungnya juga terapi target ya. Jadi secara histologi, sitologi ini semua bisa dilakukan histokimia atau sitokimia ya, ataupun imunohistokimia pada jaringan atau imunositokimia pada sitologi, juga FIS ya misalnya pada sitologi, juga FIS pada jaringan tadi ya. Bisa juga dua-duanya sitologi dan jaringan tadi, clonality analysis, pokoknya semua pemeriksaan hampir ya, semua pemeriksaan molekuler atau identifikasi mutasi misalnya bisa ya. Dan saya tekankan lagi bahwa kita kekuatan kita juga ada di imunohistokimia ya. Jadi imunohistokimia ini kita bisa dengan imunohistokimia kita bisa manfaatkan untuk memastikan jenis tumor, jinak atau ganas ya, kadang-kadang ragu ya, perlu IHK ya.
juga menentukan asal tumor, apakah epitelial, apakah dari limfoid, apakah soft tissue. Karena ini kan terapinya nanti beda, penanganannya beda. Jadi kita harus pastikan ya. Juga menentukan klasifikasi tumor, apakah dia low grade, misalnya high grade ya, itu udah butuh imunohistokimia. Prediktif prognosis juga, jadi ada beberapa antibodi yang bisa kita pakai untuk memprediksi prognosis si penyakit atau tumornya si pasien. Dan seperti saya bilang tadi ya, terapi target ya. Wah, ini sudah limfoma, udah banyak ya. Kemudian payudara, panel payudara ini juga butuh imunohistokimia. Sudah emas sepertinya IHK ya. Nah, di antara fase-fase ini ternyata fase preanalitik ini sangat kritikal. Jadi itu adalah fase yang kritikal ya. Jadi kita masuk ke fase preanalitik ya. Dan di antara apa yang dilakukan di preanalitik ini ternyata fiksasi yang sangat yang kritik juga nih ya, penting ya. Nah, dan pada kenyataannya memang masalah-masalah yang kita dapatkan sehari-hari ini adalah fiksasi yang tidak adekuat. Nah, kenapa fiksasi ini jadi penting? Baik ya, jadi ketika si jaringan itu dieksisi atau biopsi, suplai darah hilang kan, dan ini akan mengaktifkan enzim proteolitik. Peng ya, jadi ini software yang diberikan Allah kepada kita. Nggak usah pencet-pencet tombol, komputer akan aktif sendiri ya. Banyak banget enzim ini, tapi saya garis besar, saya merah ini proteases dan nukleases, di mana kita lihat namanya, proteases ini akan melisiskan protein, nukleases akan melisiskan asam nukleat ya yang ada pada DNA dan RNA. Dan kita tahu tadi ya, sudah kita bahas ini dua ya, komponen ini penting banget ya. Nah, jadi kita kan mau diagnosis sediaan ya, mau diagnosis jaringan atau sitologi. Ya, nggak mungkin jaringannya lisis ya. Nanti kita nggak bisa tahu apa yang terjadi karena harus melihat morfologi jaringan itu sama seperti ketika dia berada di dalam tubuh. Maka itu kita harus fiksasi sehingga tercegahlah jaringan lisis ini ya. Jadi dengan fiksasi morfologi jaringan ini bisa kita pertahankan, dan nanti kalau mau dilakukan pemeriksaan lanjutan termasuk IHK, ini target molekulnya itu jadi jangan sampai fiksasi itu tidak lengkap atau singkat. Ini semua bisa rusak ya. Jadi ujung-ujungnya morfologi nggak jelas ya. Jadi nanti diagnosisnya malah tersesat gitu ya. Maaf. Dan juga fiksasi yang terlalu lama juga nggak boleh ya. Ini akan menjadi masalah tersendiri nanti ya. Nah, jadi ada satu lagi bahwa ini tidak boleh terjadi delay to formalin fixation atau disebut cold ischemic time ya. Itu per definisi adalah waktu dari saat jaringan keluar dari tubuh sampai dimasukkan ke dalam cairan fiksasi tang gitu ya. Itu harus sesingkat mungkin. Jadi ada ASCO itu bilang kurang dari 1 jam ya. Tapi ada yang bilang kurang dari 30 menit. Jadi saya ambil aja deh yang tercepat ya. Nanti kalau kurang dari 1 jam santai gitu ya. Jadi saya ambil yang 30 menit di sini ya. Jadi ini penting banget ya karena kalau sudah delay ini akan merusak tadi epitop ya. Jadi kasihan banget pasiennya. Kita lihat nih ilustrasinya nih, kalau HER2 pasien tumor payudara yang HER2-nya positif, kalau dibagi 4 dan di delay cold ischemic time-nya, yang delay banget ini akhirnya jadi false negatif. Kasihan, jadi dia nggak eligible untuk mendapatkan anti HER2-nya gitu ya, terapi targetnya. Nah, kita masuk ke penanganan jaringan cairan dan sediaan apus yang sebagian sudah disampaikan oleh yang teman-teman terdahulu, speaker terdahulu ya. Jadi spesimen jaringan itu ya tadi jaringan atau organ tubuh hasil eksisi, insisi, atau biopsi yang dikirim dokter klinisi ya sebagai hasil tindakan operasi tadi, dan semua hasil operasi ini ya harus dikirim ke lab PA ya untuk dilakukan pemeriksaan dan diagnosis. Karena kita dari sehari-hari sering juga ada beberapa pasien itu datang dengan tumor, terus kalau kita tanya, Bu pernah ada tumor nggak sebelumnya? Iya dok, ada 2 tahun yang lalu, tapi nggak di PA-kan, dibuang. Nah itu kan nggak tahu. Jadi ini pasien ini sedang berada di stadium mana itu ya.
apa sama, apa enggak, atau bagaimana yang dulu ya. Jadi ini, penting ya, jadi jangan sampai tidak dilakukan. Dan ini tahap pre-analitik, jadi tanggung jawab klinisi yang mengirim spesimen ya. Nah jadi, mmm, kemudian, yang pertama-tama dulu adalah pentingnya suatu lamelasi ya. Jadi ini ada, saya membaca dari, apa yang dilakukan oleh Jeffrey Rolls dari Leica Biosystem, ada foto nih ya, bagaimana, liver, potongan liver yang, 25 milimeter ini, dilakukan, apa namanya, fiksasi dengan formalin ya, standar kita ya. Dalam 1 jam itu 0,8 aja yang terfiksasi ya, penetrasi. 2 jam itu hanya sampai 1,2 mili, 4 jam 1,6, 8 jam 2,2 mili. Nah, jadi jadi kita tahu di sini dalam 8 jam itu sentral, bagian tengah jaringan itu nggak terfiksasi. Jadi gimana kalau jaringan itu sebesar genggaman tangan, sebesar genggaman tangan dewasa. Jangankan dewasa, bayi aja udah cukup besar ya itu ya. Dan sudah lebih dari ini ya, 25 milimeter ini ya. Jadi, bahaya banget ya. Jadi harus dilamelasi ya. Jadi lamelasi itu ketebalan ideal itu 3 mili ya. Tidak lebih dari 4 milimeter, jadi bisa excellent fixation dan processing-nya nanti ya. Nah ini ada hitung-hitungan ya, rumusnya untuk, penetrasi, formalin ini ya. Ini, formalin ada ininya, coefficient of diffusion-nya ya. Nah jadi kesimpulannya ini butuh waktu sekitar 25 jam untuk memfiksasi spesimen dengan ketebalan 10 milimeter. Nah itu ya. Maka itu lamelasi ini penting banget sebagai langkah penting mencegah proses pembusukan jaringan dan memastikan seluruh jaringan terfiksasi sempurna ya. Jadi lamelasinya itu sebisa mungkin pada setiap ketebalan 3 sampai 4 mili ya. Seperti ini ya. Jadi ini 3-4 mili ya. Nah, supaya ini ya hasilnya jaringan itu masuk dan menyebar ke seluruh fiksasi masuk dan menyebar ke seluruh jaringan. Dan mau tak mau harus pakai pisau atau cutter yang tajam yang baru ya, dan arahnya harus sejajar nih ya. Ini mencegah kerusakan sel maupun struktur ya, jangan zigzag kayak gergaji gitu ya, kayak gergaji kayu jeng 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 gitu ya. Ini alamat bisa rusak ya semua ya jaringannya. Dan mohon tidak terputus pada salah satu sisi jaringan. Kalau nanti penting untuk orientasi lagi ya. Kalau kita bucar-bacir ini jadi berapa, ini jadi 10 potong, ini yang mana tepi, mana tengah, yang tengah apalagi ada berapa gitu ya. Nanti lama deh waktunya buat reorientasi. Baik. Nah, ini ya contoh-contoh lamelasi ya. Nah, mohon lamelasinya jangan inget kalau kita pernah motong mangga, karena ini nggak boleh ya. Ini salah ya, jadi kayak gini nih ya. Jadi ini sangat menyulitkan nanti ya, kita lesinya tuh ya jadi orientasi lesi juga bisa tidak benar nanti ya. Nah, oke baik ya, sekali lagi lamelasi ya itu sejajar nggak anu ya, kotak-kotak kayak gini ya. Nah, jadi ini, adalah proses fiksasi yang standar di lab-lab PA ya. Saya katakan bahwa, fiksasi itu banyak macamnya, tergantung keperluan dan biasanya, fiksasi yang macam-macam itu ya pada penelitian ya. Tapi pada standarnya laboratorium PA itu kita memakai neutral buffer formalin 10% dengan pH 6,8 sampai 7,2. Seluruh jaringan harus terbenam dalam cairan fiksasi ya. Dan volume formalin itu 1:10 sampai 20 ya, atau, volume formalin itu 10 sampai 20 kali volume jaringan ya. Ini ada hitung-hitungan contoh nih ya. Misal jaringan itu 1 kali 0,5 maka in total volumenya 0,5 ya, sentimeter kubik atau 0,5 ml. Jadi volume fiksasinya 5 sampai 10 ml gitu ya. Nah, jadi jangan lupa lamelasi setiap ketebalan 3 sampai 4 milimeter, untuk memastikan cairan fiksasi masuk ya dan menyebar ke seluruh jaringan. Dan lama fiksasi ini ya ini, ada standar-standar tertentu pada, laboratorium PA ya. Ini saya bukan apa nama itu, standar yang fix ya. Tadi Dokter Udadi sudah menyatakan ada yang 6
jam, tapi itu juga tergantung besarnya jaringan ya, dan nanti pemeriksaan standingnya apa juga ya, ada beda-beda lama fiksasi, tapi standar jaringan yang sedang-sedang besarnya itu 24 sampai 72 jam, dan ini juga merujuk ke beberapa antibodi yang umumnya dipakai, yang banyak dipakai di lab PA itu ya, yang dia masih bisa terekspresi dengan optimal ya. Tapi ada keperluan lain misalnya untuk melacak mutasi BRCA, nah itu nggak boleh sampai 72 jam ya, atau keperluan-keperluan lain. Jadi itu fiksasinya juga nanti harus berbeda ya. Jadi, dan juga jangan lupa nih identitas pasien pada wadah ya, harus lengkap. Jadi jangan sampai fiksasi itu tidak adekuat ya, karena akan terjadi lisis sel dan jaringan di tengah ya. Bayangkan tadi ya, dengan kecepatan cuman wah berapa tadi ya, bagian tengah tadi setelah 8 jam tuh nggak matang istilahnya ya, tetap nggak terfiksasi dan lisis sel. Ini akan menyebabkan kesulitan dalam diagnosis dan bahkan tidak dapat didiagnosis. Dan ini merupakan kesalahan proses pre-analitik, dan kesalahan pada tahap ini adalah kesalahan klinisi pengirim ya. Dan hal ini bisa berdampak kepada tuntutan hukum. Kemudian spesimen sitologi ya, yang difiksasi kering dan basah tadi ya. Jadi tadi sudah pap smear itu fiksasinya basah, fine needle aspirasi itu kering dan basah bisa. Dan sputum itu bisa dapat dikirim ke lab PA sebagai smear pada slide, bisa kering dan fiksasi basah juga, atau dapat dikirim ke lab PA sebagai cairan sputum itu sendiri, tapi difiksasi dulu ya. Kemudian cairan atau dari body cavity ya, seperti acid test, urin, pleural effusion, ini juga dapat dibuat slide oleh klinisi, tapi disentrifugasi dulu ya, dan difiksasi kering atau basah, atau dapat dikirim ke PA sebagai cairan, tapi difiksasi dulu. Nah, jadi apa sih fiksasi atau preparat teknik kering tadi ya? Tadi Dokter Udadi sudah bilang ya, jadi harus spesimen ini dihapus pada kaca benda. Nah, saya cuma menekankan di sini ya, kita sama aja tadi penjelasannya, tipis dan merata, karena jadi kami masih menerima slide-slide yang dibikin oleh dokter klinisi itu dalam keadaan tebal tipis ya, tebal-tebal gitu ya, tidak merata, kadang tebal di tengah, tebal di pinggir, bahkan dua sisi slide itu dioles semua ya. Ini kita pusing lihatnya ya. Dan sebelum kering itu ditumpuk slide-nya ya, Masya Allah, alangkah susahnya kita ya jadi nerimanya ya. Nah itu dia ya. Jadi mohon bukan begitu, tipis dan merata ya. Nah, langsung difiksasi ya. Tadi alkohol, etil alkohol 90% selama 30 menit ya. Atau alkohol spray tadi pada pap smear dicontohkan tadi ya, oleh dokter Listiana ya. Sorry, maaf dok. Jadi ini. Kemudian slide ini harus ditaruh wadah sendiri, karena kita juga pernah nerima nih ya. Wadahnya tuh dicampur blek, yang mana kering, yang mana basah, fiksasinya tuh jadi satu. Nggak tahu ya, nggak diberitahu di slide-nya, di formnya, yang mana nggak tahu ya. Nah, ini mesti dituliskan pada formulir permintaan, jenis fiksasi dan jumlah slide. Oh, fiksasi basah ini wadahnya A gitu ya, jumlahnya 6 slide gitu ya, dan seterusnya ya. Nanti kan ini akan beda ininya apa, standingnya ya. Kalau basah apa dry ini kan, saya terbalik ya, maaf. Jadi ini fiksasi basah ini papanicolo dan hematoksilin eosin ya. Maaf ini wet ya, wet fiksasi. Nah, jadi jangan lupa ya, nomor registrasi dan identitas pasien ya. Dan jangan lupa kadar alkoholnya tuh dijaga ya, ditutup rapi ya. Kalau sudah dipakai itu cek ya, kadang-kadang dia akan turun, menguap. Jadi kualitas pulasan itu juga jadi kurang optimal gitu ya. Nah ini ya. Kemudian yang dry ini juga harus tipis dan merata. Difiksasinya dengan cara dikeringkan di udara, benar-benar kering, dan mohon ditaruh pada wadah tersendiri dan dituliskan pada formulir permintaan ya. Berapa jumlah slide? Apakah dia dry atau wet fiksasinya? Karena nanti kami beda lagi pulasannya ya. Nah ini beda-beda itu karena memang ada alasan. Kita bisa untuk yang diff quick ini bisa melihat
morfologi sel secara umum, dan tadi pada Papa Nicolo kita bisa melihat morfologi inti secara detail dan itu sangat membantu dalam diagnosis ya. Nah, teknik apusan ini juga, ada 3 macam ya, dan ini setiap teknisi itu, boleh deh memilih teknik yang nyaman bagi masing-masing. Dan juga ini ketiga teknik ini berlaku buat apusan basah maupun kering ya. Jadi seperti ini yang squash method, direct method, flat blood film method, jadi kayak gini ya. Yang non mucoid ini nggak terlalu kental, jadi ya kita bisa agak santai gini ya, jangan terlalu ditekan ya, nanti nanti selnya yang bulat jadi panjang, jadi itu juga agak siruh diagnosisnya. Lah ini bulat kan biasanya limfoid, loh kok ini manjang, ya jangan-jangan ini sarkoma nanti ya, jadi salah nih ya. Kemudian yang, juga non mucoid ya bisa seperti ini ya, kita taruh slide dengan derajat 45 ini, kemudian kita geser seret, tadi dapat yang tipis, bagus gini rapi ya. Jangan banyak-banyak naruhnya di sini ya, supaya nggak tumpek blek nanti ya. Nah, tadi sudah dicontohkan tadi ya Dokter Eti, Dokter Lisna ya. Kemudian yang mucoid ini agak kental, jadi butuh ekstra seperti ini ya. Jadi 2 slide seperti ini. Nah, kita nanti ujung-ujungnya dapat 2 slide seperti ini ya. Nah, jadi ini ya, boleh silakan yang mana yang nyaman bagi masing-masing. Kemudian cairan. Nah, jangan sampai cairan juga tidak difiksasi karena mencegah degenerasi sel-sel eksfoliatif yang terdapat dalam cairan ya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan Dokter Udadi, di label dulu potnya supaya nggak lupa nanti ya. Ambil satu bagian ya cairan sampel urin, ini saya contohin ya, masukkan dalam pot sampel, kemudian ini alkoholnya berubah nih 50% ya. Ambil, cairan, volume alkoholnya sebanyak cairan sampel ya, 15 cc juga, nanti total cairnya, 30 cc dan dicampur dulu dengan homogen, dengan gentle juga, jangan dikocok-kocok sampai berbusa ya. Dan jangan lupa identitas pasien di pot sampel ya. Kemudian tadi juga dibahas cukup banyak oleh Dokter Eti ya mengenai apa, eee, sediaan blok, sel blok ini ya. Jadi ini, antara sitologi dan histopatologi jadi kalau sudah bikin blok ya durasinya kira-kira samalah dengan histologi ya. Jadi bisa dari fine needle, dari cairan tubuh, dari sel eksfoliatif. Tadi sudah keuntungannya ya sudah dijelaskan, Dokter Eti ya. Metodenya juga ada beberapa macam dari plasma, trombin, histogel dan sebagainya ya. Jadi, sudah tadi ya saya nggak perlu mengulangi dan kemudian yang ancillary testing ya untuk sitologi ini juga bisa ya, imunositokimia, imunofluorescen, bisa, macam-macam, microarray, micro RNA dan di negara-negara maju itu sebagian dari, sel-sel yang didapat dari sitologi itu juga dilakukan flow cytometry karena, terutama untuk, diagnostik limfoma. Jadi sebagian itu, diambil untuk flow cytometry ya. Jadi karena flow cytometry itu harus fresh dan dia single cell. Nah, prinsipnya. Jadi cocok ini sitologi ya. Jadi yang lainnya sama ya, sudah dijelaskan Dokter Didi ya, bisa semua. Nah, jadi ini hanya contoh ya. Jadi kalau memang direncanakan itu bisa aja ya nanti dari sitologi itu diperiksa beberapa, pemeriksaan sebagai ancillary testing-nya ya. Tadi ya dari apa namanya tuh, sitokimianya jadi ke imunositokimia FISH ya, bisa, kemudian juga PCR apalagi, dan juga ini juga kalaupun memang, ada apa namanya itu, mikroskop yang disertai laser cut itu juga dari sel-selnya itu supaya nggak ada kontaminasi dengan sel lain, hanya sel yang kita targetkan itu bisa dipotong dengan laser, cemplung langsung ke dalam tube ya, baru nanti dilakukan seterusnya pemeriksaan, molekuler. Jadi ini tadi sudah dijelaskan Dokter Eti, jadi rapid on-site evaluation atau ROSE ini side by side dengan, pasien, atau bisa juga orang PA-nya sendiri yang ngambil sendiri, PA-nya juga sambil standing, sambil ngecek di bawah mikroskop atau orang PA bersama klinisi ya, tinggal anu aja nanti apa, kesepakatan bagaimana ya, dan ini membantu, supaya nggak ngulang-ngulang lagi ya, proses FNAC-nya. Nah, ini juga penting banget tadi ya, bagaimana
bahwa formulir formulir permintaan itu harus diisi dengan lengkap ya, Dokter Udadi sudah menjelaskan. Dan sekali lagi ini yang tadi saya tambahkan bahwa, jenis pemeriksaan kalau ada sitologi itu jenis fiksasi dan jumlah slide ini tolong juga dituliskan. Jadi kita bisa melacak nih, ada yang missing atau bagaimana, ada yang salah atau bagaimana ya. Dan sekali lagi, kita juga menekankan bahwa riwayat penyakit dan pemeriksaan apa saja sebelumnya itu penting banget ya. Karena ini juga dari pengalaman kami itu ada, pasien itu datang datang dan pergi dengan beda-beda klinisi ke PA ya, ke PA. Jadi beda-beda lokasi, beda-beda klinisi yang ngirim, tanpa tahu ini pasien ini sudah pasien yang sama, sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Jadi kan, jadi panjang pasiennya, apa, waktu untuk menerima, apa, terapinya ya, kasihan. Jadi kan, morbiditasnya tuh jadi meningkat, bahkan nanti mortalitas jadi, pasiennya ya. Diperiksa ini belum nggak nyambung, selesai, nanti datang lagi ke klinisi yang lain, nggak nyambung, nggak ditanya, nggak diinfokan juga ke PA. Jadi PA-nya yang ngumpul di data. Oh, ini dulu 2 tahun yang lalu pernah, saya ini. Oh, wes akhirnya dapat gitu ya. Nah, dan ini adalah dampak fiksasi yang tidak adekuat tadi ya. Nah, jadi kalau, pada HE ya, yang rutin-rutin ini bisa mengkerut-kerut kayak gini ya. Jadi ini kayaknya ada masalah nih, ini ada apa nih ya. Jadi, bisa-bisa kita juga salah diagnosis, kan mestinya smooth kayak gini ya, sempurna pada selnya tuh pada tempatnya, tubulus gitu ya, glomerulus. Lah kalau ini seperti ada space kayak gini, lah ini ada proses apa gitu ya, penyakit gitu ya. Ini juga ya pada usus. Ini cakep ya, jadi sel-selnya pada tempatnya. Lah ini seperti copot-copot gitu ya. Lah ini apa ya, limfoma kali ya, kayak satu-satu gitu ya. Nah, jadi kan jadi bisa bisa juga. Jadi ya kalaupun kami nggak salah, tapi kan nambah waktu, kita potong ulang lagi. Kali-kali tempat lain ada tepi yang bisa kita yang bagus gitu ya. Apalagi nanti mau IHK, ulang lagi, lama jadinya kan. Nah itu tadi, makanya delay nanti, apa namanya, hasilnya gitu ya. Demikian juga hasil, IHK-nya. Jadi bisa kalau dia tadi ya, kalau dia, tadi kurang waktunya, kurang adekuat, lah itu nanti underfix gitu ya. Lah itu nanti juga dia false negatif. Mmm, juga dia bisa lisis, nekrosis gitu ya. Dan kalau dia overfix juga nggak bisa. Dia juga antigenisitasnya, bisa apa, rusak gitu ya, karena ada proses formalin ini yang cross linking tadi yang nutup gitu ya, nutup, epitopnya. Jadi nanti dia false negatif gitu ya. Nah, demikian juga nih, kadang-kadang celaka 12 nih, bagian tengah nggak terfiksasi, hasilnya juga begini ya. Jadi bagian tepi aja yang terfiksasi itu positif, bagian tengah nggak akan ada apa namanya itu, pulasan, nggak terpulas dengan, antibodinya ya. Nah, ini celaka kalau nanti, cara penghitungan penilaian positifnya itu pakai persen cut off-nya. Kalau cut off-nya tuh 50%, Laiki 50% gitu ya, ini negatif ya, atau cut off-nya tuh misal 60% gitu ya, lah ini nggak jadi negatif ya, padahal belum tentu ya tengah ini ya, negatif, bisa-bisa ini 100%, 90%, harusnya positif gitu ya. Nah jadinya ya itu tadi, diagnosisnya jadi terhambat ya. Demikian juga pada sitologi ya, ini efeknya juga, banyak ya. Jadi, mulai dari pertama sitoplasma sampai ujung-ujungnya nanti nuklir ya, ghost outline dan sebagainya ini bisa terjadi dan ini beda banget ya dengan yang ditunjukkan oleh Dokter Lisna sama Dokter Eti tadi ya, sitologi ini ya. Nah ini kan sudah rusak jadi ya, karena memang degeneratif selnya jadi. Jadi akhirnya tibalah pada akhirnya jadi beberapa, take home message ini bahwa diagnosis yang akurat itu sangat membantu manajemen terapi pasien dan, diagnosis akurat itu juga tergantung dengan specimen handling ya, yang juga berperan yang amat penting perannya dalam menentukan ketepatan diagnosis ya. Dan proses, fase analitik yang optimal itu sangat membantu dalam pemeriksaan molekuler ya, yang adekuat ya, sehingga membantu juga ketepatan diagnosis dan terapi. Dan yang penting juga nih, bahwa, mmm, apa tadi saya bilang, blok parafin dan
jaringan sediaan yang lain itu juga penting banget buat penelitian ya. Jadi terapi-terapi itu kan ditemukan pertamanya dari penelitian ya. Jadi quality research begins with quality FFPE ya. Jadi blok parafin yang bagus itu juga sumber riset yang bagus ya. Nah, itu tadi. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas perhatian para audiens. Saya juga ucapkan terima kasih kepada staf PA FK Unsri Palembang, terutama anak-anak kami yang telah membantu foto-foto yang saya bawakan di apa namanya itu PPT saya. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan seluruh bangsa Indonesia ya. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.